Karena kan aku nggak pernah potong rambut dia dari bayi kan. Rambut dia tuh udah segini nih. Udah segitu. Kalau nggak dikuncir, dia bakal kayak Susana gitu. Dia pernah nggak dikuncir, terus rambutnya tuh kan keriting ngembang gitu. Jadi kayak Susana jadi kayak setan. Jadi mendingan kalau dikuncir kan lucu, gemes. Dan dia pun anteng dikuncir, dia suka dikuncir. Dia udah centil banget soalnya dia anaknya. Dia udah soan jalan model sekarang. Terus kalau mau udah foto, udah bisa gaya foto, udah wah udah lucu banget ya dia. Dia bener-bener princess banget, makanya dikuncir tuh dia happy. Tapi mungkin suka berapa lama sih kalau misalnya mau pergi gitu untuk kuncir rambutnya? Karena kan kuncirannya kayak banyak Banyak banget banget. gitu. Sejam kali ya sebelum sekolah itu biasanya sejam sebelum jalan tuh udah ready tuh susternya buat kuncirin rambutnya Sarena. Karena namanya juga anak kecil kadang nggak mood kan. Kalau lagi nggak mood paling cuman kuncir dua. Kalau lagi mood dia pengen kuncir ya bisa banyak itu kunciran, bisa ada 100 biji kali di kepala. Tapi nggak yang kesakitan atau Enggak. gimana? Enggak, dia aman-aman aja, dia anteng. Yang penting penampilannya bagus, dia happy. Udah ngerti penampilan bagusnya Udah juga. udah ngerti dia. Jadi kalau baju juga dia suka milih sendiri. Kalau tidur dia suka pengennya pakai baju princess. Dia udah bisa milih sekarang. Pengen baju yang ada roknya. Meskipun itu sebenarnya daster, dia mikirnya itu princess. Kan daster kan rok gitu. Dia mikirnya mau baju princess gitu. Dikasih daster mau. Terus kalau misalnya kayak tas-tas mumil gitu kak, Hmm. suka koleksi juga nggak sih? Nggak tahu ya mamahnya ya. Kalau nggak salah sih pernah pakai tas kecil juga waktu jalan-jalan. Tapi nggak tahu deh. Aku ada berapa biji. Kemarin dapat hadiah juga jepitan. Mm-mm. Nah itu dia se-excited itu ya kak. Dia seneng kalau dapat jepitan, dapat hadiah, apapun itu. Pokoknya yang meskipun itu bukan hadiah buat dia, yang penting itu di dalam kantong atau dalam plastik kita unboxing bareng sama dia, itu dia happy. Kak, kemarin aku lihat juga di story kak Kris tuh bener-bener muji Kak Sibat dengan Oh, penampilan barunya. iya cantik banget istri aku, parah. Istri aku cantik banget istri aku, sumpah. Jadi aku tuh minta kan, kan rambutnya Siti tuh sekarang pendek ya. Terus abis itu aku bilang kayak panjangin dong, disambung gitu. Terus kata Siti, yaudah minta duit. Udah kasih sama aku, dikasih, tiba-tiba dia disambung, dia marah-marah tuh. Pas disambung gue dia udah marah-marah. Katanya aku nggak betah kayak gini, aku capek. Aku udah berapa, soalnya bikinnya tuh sekitar 10 jam apa 9 jam gitu, disambungnya tuh lama. Dan dia tuh marah-marah, awas ya kamu, aku nggak mau kayak gini-gini lagi. Cuma pokoknya terjadi sekali seumur hidup, aku nggak mau lagi. Makanya aku puji-puji. Kamu cantik banget. Tapi emang cantik banget ya pas disambung. Nyiapin budget berapa mungkin kak kalau untuk kayak gitu? Nggak tahu, tanya salonnya aja, aku lupa. Tapi berarti Kak Kris tuh emang mensupport ya, maksudnya penampilan Kak Sibatnya seperti apa gitu. Iya, iya aku tuh support apapun yang menurut aku itu baik dalam penampilannya Siti. Kalau misalnya bagus ya kenapa enggak gitu. Dan enak juga kan dilihatnya. Sebagai hadiah lah buat suami gitu. Seberapa sering sih Kak Kris tuh muji Kak Sibat? Nggak tahu, tanya Siti aja. Tapi emang istri aku cantik banget. Nggak usah dipuji juga, istri aku cantik banget. Tapi Kak, biasanya kan namanya pernikahan ya, sampai detik ini Kak Kris tuh emang masih suka terpesona dan memuji istri atau gimana sih Kak? Masih, masih kok. Masih lah, harus lah kalau dalam pernikahan kalau itu harus komunikasi, muji apapun yang dikerjain suami atau kerjain istri, terus sharing, itu tuh wajib banget dalam pernikahan. Kalau enggak, wah bahaya. Tapi biasanya kalau misalnya mau melakukan ada perubahan di diri gitu, suka izin gitu nggak sih sama Kak Kris? Siti, iya sih. Kadang-kadang aku mau pakai baju ini boleh nggak, aku mau pakai itu boleh nggak gitu. Tapi melarang atau gimana? Enggak, aku nggak pernah melarang. Selagi itu bagus dan baik, kenapa enggak? Kalau misalnya dandanannya norak, kampung tuh aku suka ngelarang kayak, norak banget, ganti gitu. Sempet bilang kalau Kak Sibat dulu penampilannya dari kampung, nah itu Nggak, aku gimana? nggak bilang dari kampung, penampilannya tuh norak dulu. Emang bener, dulu kan bulu matanya sampai sini, serem, takut aku. Bulu matanya sampai sini, gini, bulu matanya dangdut banget. Tapi gimana sih mungkin responnya? Apa emang itu udah bercandaan sehari-hari? Iya, udah bercandaan sehari-hari tuh, udah biasa. Tapi Kak, mungkin kalau misalkan Kak Kris sendiri gitu ada mau perubahan penampilan atau apa harus izin Kak Sibat juga nggak sih? Enggak sih. Enggak sih, paling bilang kayak aku mau potong botak ya rambutnya, atau aku mau potong kayak gini ya, terus kata Siti ya udah potong aja gitu. Izin sih enggak ya, cuma ngomong sharing palingan. Tapi kan biasanya kalau laki-laki tuh suka nggak suka ya kalau istri tuh tampil cantik untuk dilihat banyak orang. Nah kalau Kak Kris Enggak lah, gimana? aku mah pede lah, istri aku cantik ya untuk dibanggakan lah. Kenapa harus nggak boleh istrinya cantik? Boleh lah, bangga lah aku jadi suaminya juga kalau istrinya cantik. Nah memuji ini bagian dari kayak biar harmonis terus gak sih Kak? Emang dilakukan bareng-bareng kayak gitu atau gimana Kak? Aku nggak nyadar sih ya, tapi mungkin kalau misalnya memuji
itu ya dalam perhubungan pernikahan wajib nggak sih kayak gitu? Kayaknya udah biasa ya. Kalau yang aneh itu maksudnya dalam pernikahan nggak pernah muji, selalu mencela, selalu merasa kurang, itu bahaya itu baru bahaya. Kalau menurut aku itu wajar dan bagus untuk dilakukan dalam pernikahan. Tapi suka mesra-mesraan di depan anak juga nggak sih? Dong, itu wajib, itu bagus untuk apa namanya? eh Apa ya namanya? Kalau anak-anak ngelihat kita harmonis kan jadinya enak buat ke anaknya juga jadinya bagus. Dia nangkep. Karena anak kecil kan maksudnya kayak dia sebentar doang kan. Lama-lama bakal gede. Jadi memori yang didapat dari anak tersebut tuh jadinya bagus pas sampai nanti dia tua nanti. Kayak orang tua kita harmonis gitu segala macem. Dan bagus juga nanti kalau misalnya dia punya pasangan, jadi kan dia ada role model. Role model itu pasti orang tua. Dan jadi sebaiknya kita membuat hal sebaik mungkin atau sebagus mungkin yang bisa dilihat sama anak dan bisa ditiru sama anak untuk kedepannya nanti. Tapi Kak, ada yang unik juga nih dari story yang kemarin. Kak Sibat udah tampil cantik, dia megang raket nyamuk dan nangkep kecoa. Karena aku takut kecoa. Terus jadi dia yang nangkepin. Gitu Jadi deh. yang paling berani emang istri ya. Iya, Siti nggak takut apapun kecuali cobek. Kenapa coba? Nggak tahu, aneh. Cobek dia takut. Tapi kalau kecoa dia berani. Kalau aku semuanya nggak takut. Kalau kecoa aku takut. Kecoa, cicak aku takut. Takut banget. Bugs, kecoa, cicak, lalat, nyamuk itu pokoknya semacam sejenis serangga itu aku takut. Angel kalau misalnya serangga ditangkep gitu kayak ada apa jepit apa namanya? Serangga belalang sama Angel sini kamu gitu. Aku takut, udah aku udah teriak udah lari gitu aku. Tapi pernah punya pengalaman gak mengenakan gitu? Enggak, aku takut aja sama mereka. Kayak dari kecil kayak mereka tuh kayak serem. Tajam-tajam kakinya. Terus mereka kakinya banyak tuh serem banget dia. Serem banget. Itu kayaknya mereka berbahaya. Mencekam. Tapi kecoa di rumah beberapa kali emang kasih yang nangkep. Tuh dia yang nangkap. Kalau nggak dia Siti. Itu asisten aku. Kalau nggak dia Siti. Udah mereka yang paling berani. Mereka yang laki-laki sebenarnya. Gak, mungkin kan kemarin sempet di story juga Sarena ngeliat baby lucu, kenapa bilang pengen punya adik lagi. Oh itu adik aku baru lahiran kan. Anaknya tuh kan sekarang lagi lucu-lucunya. Lagi baru 3 bulan. Terus tiba-tiba dia ngomong mau punya ade mami. Mau punya ade. Gitu ngomong. Terus bilang mami kamu bilang sama aku. Tapi aku udah ngerti Kak maksudnya. Ngerti dia, aduh adek lucu, gemes, pengen punya adek, dia udah bisa ngerti gitu, dia udah bisa ngomong gitu. Kan nggak bisa dibawa pulang adeknya kan, maksudnya adek sepupu kan nggak bisa dibawa pulang karena balik ke rumahnya kan, pas itu mau pulang. Terus jangan bukan adek kamu nggak bisa dibawa pulang, terus mami mau adek minta adek gitu. Nah, mungkin menanggapinya gimana sih? Nah kita lucu-lucuan aja sih itu. Aku sih sama Siti kalau dikasih alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Tapi memprogram gak sih Kak? Enggak. Tapi apa nunggu Sarena agak gede lagi atau gimana Kak? Sampai sekarang pun kita nggak ada KB, nggak ada apapun. Jadi kalau misalnya memang harus, kalau misalnya emang bisa Allah kasih punya anak lagi, alhamdulillah. Enggak juga ya, udah punya Sarena, alhamdulillah juga. Kan nunggunya juga lama Sarena 3 tahun. Berarti emang mau puas-puasin dengan Sarena dulu momennya. Mm-mm. Tapi kalau Sarena tuh emang udah ngerti dan telaten gitu gak sih ke anak kecil Kak? Hmm. Penyayang. Dia kan seorang ibu dari 7 anak di rumah. Siapa aja? Bayi-bayian. Dia kalau misalnya ke mall minta beli bayi tuh, minta beli anak terus. Minta beli bayi, dia jadi ibu, dia nyusuin, dia gendong kemana-mana, nangis katanya nangis dia. Ya gitulah, basic anak cewek kan gitu kan biasanya kan. Tapi setelah kejadian itu masih pengen bilang lagi pengen punya adik lagi atau gimana? Enggak sih, cuman sekali doang pas lagi ada ponakan aku doang, habis itu enggak minta lagi. Tapi emang Kak Kris sama Kak Sibat tuh emang pengennya tuh punya berapa anak sih kalau dikasih? Aku seberapapun deh dikasihnya, alhamdulillah udah dikasih Sarena juga itu hadiah yang luar biasa. Kalau emang Allah ngasih kesempatan buat punya anak lagi ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah punya Sarena. Berarti gimana caranya aku dan Siti bisa membahagiakan Sarena dengan sepenuhnya. Gimana caranya sampai dia bisa sekolah nanti sampai sekolah yang tinggi-tinggi, bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu, kayak mungkin kayak itu aja kali ya. Lebih fokus ke situ. Kak, sedikit nih update kemarin kan mungkin dukungannya seperti apa sih Kak? Kita tuh selalu mendukung ya Pak. Angel kan sekarang udah seumuran aku kan. Aku barengan umurnya sama Angel, tapi Angel belum nikah. Makanya aku yang, ayo Angel, semangat tahun depan bisa sampai nikah. Let's go gitu. Tapi emang cocok atau gimana sih ngeliat kamu
Cocok banget mereka. Aduh, mereka tuh udah kayak kembar, tahu nggak? Karena mereka cuma tanggal lahirnya aja cuma beda sehari. Rika sama Angel tuh, terus dari apa namanya, dari hobi, dari kesukaan, semuanya sama. Jadi kayak yang udah cocok banget lah, udah kalian cepetan nikah, cus, let's go. Gitu. Tapi ngeliatnya gimana sih, emang mereka udah ke arah yang serius juga atau gimana? Tanya aja sama Angel sama Rika sih, aku nggak tahu. Aku sih sebagai teman cuman bisa mensupport mereka supaya ya emang kalau misalnya berjodoh ya alhamdulillah. Kalau misalnya belum berjodoh ya mungkin Allah belum memberikan apa namanya jalannya. Karena kan setiap orang, karena kita cuman manusia kan, semua yang menentukan Tuhan. Kita nggak bisa kayak misalnya, aduh aku kayaknya suka sama satu orang A, aku mau jodoh sama itu. Ya belum tentu, karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik menurut Tuhan. Menurut gua sih gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya mereka udah kita melihat cocok, ya tinggal tergantung Tuhannya cocok atau enggak. Tapi didoakan di 2020. Iya, kita sih mendoakan sebagai teman 2025 sah, Angel. Kak, boleh minta tanggapan ini nggak sih, belakangnya sampai Melorot. celananya, tapi tetap karena kan kadang ada yang ke distract ya Kak dengan Ya nih, sama apa namanya, acara yang bikin acaranya. tapi bagian yang kayak ininya tuh sigap juga Iya, ngebantu. bagus sih. Iya Kak, mungkin tanggapannya seperti apa? Ya itulah, show must go on kan. Sebagai profesional kita harus bisa terus profesional dalam keadaan apapun. Kayak itu kan tiba-tiba lagi upacara celananya melorot kan. Mau gimana pun dalam kondisi apapun, apalagi itu dalam pengibaran bendera, apalagi itu kita pas lagi 17 Agustus itu haram hukumnya kita benerin celana atau misalnya kita ya apapun yang terjadi saat itu ya udah biarin aja saat itu terjadi. Jadi bagus abangnya udah kayak gitu, cuman buat yang atasan-atasannya jangan dimarahin ya, namanya juga lagi apa namanya musibah. Itu musibah kan jatuhnya. Musibah nggak ada yang tahu mau gimana lagi. Cuman bagus, alhamdulillah tetap lancar kan tuh upacaranya setelah itu. Dan alhamdulillahnya juga apa namanya orang-orang di sekitarnya juga bantuin untuk benerin celananya. Bagus.